Mendoan, nyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Saja Purwokerto, Selasa tanggal 13 Mei 2025. Saya Romo Ya Indra Pamungkas. Selamat pagi saudara-saudari. Syukur pada Tuhan sebab kita masih diperkenankan menjadi dombanya yang berada di kandangnya dan yang mendapat banyak kebaikan. Syukur ini semoga menjadi semangat kita menjalani aktivitas sehingga kita pun mampu menyadari kasih ilahi secara sungguh-sungguh. Pagi ini kita bekali diri melalui renungan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia lalu berkata padanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus lalu menjawab mereka, katanya, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, salah satu cara konkret kita menyadari kehadiran Tuhan adalah melalui berbagai karya baik yang telah Dia anugerahkan. Segala karyanya memang bertujuan menguatkan keberimanan kita. Hanya dalam karya Tuhanlah hidup kita berada pada kebenaran dan sukacita sejati. Mengalami karya Tuhan secara sadar butuh kepekaan hati dan iman. Orang-orang Yahudi dalam Injil tadi belum punya iman. Hati mereka masih belum menerima keagungan Yesus, sehingga mereka masih dalam kebimbangan. Mereka butuh jawaban pasti tentang Yesus yang adalah Mesias. Hati dan iman yang tumpul akan memengaruhi cara berpikir. Pikiran orang-orang Yahudi tadi masih dipengaruhi fantasi pribadi bahwa Yesus harus memberikan bukti spektakuler untuk diyakini sebagai Mesias. Saudari-saudara, hidup beriman itu tak butuh banyak bukti. Iman hanya butuh kepekaan dari diri kita. Perjuangan kita mempersiapkan diri untuk yakin pada Yesus dalam baptisan kiranya dapat kita pertahankan senantiasa. Artinya, percaya pada Yesus tidak hanya berhenti dalam baptisan, tetapi harusnya semakin menyemangati kita untuk menjumpai Dia dalam alur hidup kita sehari-hari. Tuhan selalu menyertai kita melalui karyanya. Maka semoga hari ini kita pun punya kesadaran mutlak dan iman yang tangguh demi menemukan Tuhan. Dari situ semoga kita bersedia setia untuk mengikuti Dia, sebab Dialah juru selamat kita. Selamat saudara-saudari untuk berjumpa dengan Tuhan. Marilah sekarang kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau punya banyak cara untuk mengasihi kami. Engkau selalu hadir dalam setiap langkah yang kami jalani. Semoga hati dan iman kami ini semakin tulus mengikuti Engkau. Berilah kami ketaatan, agar kami tak pernah putus asa dan kecewa dalam beriman. Semoga daya ilahi-Mu memberi kami semangat tak kunjung henti untuk berbakti dan memuliakan Engkau. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.